Selamat hari Minggu untuk saudara-saudara sekalian. Selamat menerima jamahan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan di renungan Minggu hari ini, Minggu 23 Januari 2022, kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan puji syukur karena tibalah kami di hari Minggu ini Tuhan, untuk bersyukur kepadamu dan merenungkan firman-Mu dalam renungan Minggu. Biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan, dan setiap perbuatan, pikiran, dan ucapan kami seturut dengan kehendak. Berbicaralah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, renungan Minggu hari ini diambil dari surat Yakobus 3 ayat 17 sampai 18 yang menjadi pembacaan kita. Saya mengambil intisari di ayat 17 dan 18 dari surat Yakobus pasal 3. Mari kita membahasnya satu persatu, dimulai dengan ayat 17, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Saudara-saudaraku sekalian, hikmat dari atas, dari surga, berbeda dengan hikmat dari dunia. Hikmat dari atas bekerja dalam kehidupan orang percaya dan membuahkan kebajikan yang kait-mengkait dengan kebajikan yang lain. Tanda-tanda pertama dan utama dari hikmat yang dari surga adalah kemurnian. Sangat tidak kebetulan Yakobus dalam suratnya memulai daftar ciri hikmat dengan kemurnian, sebab hal ini merupakan karakteristik firman Allah. Saudara-saudaraku, orang yang suci dan murni adalah orang yang bebas dari cacat moral dan spiritual yang merupakan tanda dari mendua hati. Ibadah yang murni mengandung hikmat yang benar sebagai sumber kemurnian. Nah, saudara-saudaraku, dalam khotbah di bukit, orang-orang yang memiliki kemurnian hati adalah murid-murid Kristus yang berbahagia, karena mereka akan melihat Allah. Untuk menjadi murni, orang percaya harus memisahkan dari pencemaran hikmat duniawi, dan salah satu aspek dari ibadah yang murni adalah menjaga diri dari pencemaran dunia. Namun saudara-saudaraku, orang percaya yang masih hidup di dalam dunia memiliki kecenderungan untuk dipimpin suatu waktu oleh hikmat dunia, sehingga Yakobus dalam suratnya selanjutnya mengingatkan agar mereka mendekat kepada Allah untuk menyucikan diri. Hikmat yang murni mengkompromikan kebaikan dan berkat Allah untuk kepentingan diri sendiri. Justru sebaliknya, hikmat dari surga yang murni teraplikasi dalam perbuatan nyata, mengasihi sesama tanpa memandang muka. Selanjutnya, saudara-saudara, Yakobus juga mendaftarkan manifestasi sikap dan perilaku hikmat dari surga, yaitu pendamai, peramah, penuh belas kasih, penurut, dan buah-buah yang baik
tidak memihak, dan tidak munafik. Tiga pertama dari sifat itu adalah istilah yang digunakan Yakobus dalam suratnya. Sifat-sifat ini menggambarkan orang-orang mempunyai status, namun yang peduli terhadap orang lain dan yang bersedia untuk tunduk dan belajar dari orang lain. Daftar sikap ini hanya kontras dengan kepahitan, iri hati, ambisi, egois untuk menjadi paling rohani. Saudara-saudaraku, karakter-karakter yang lain bersamaan dengan pesan dari surat Yakobus sebelumnya tersebar dalam seluruh surat Yakobus membentuk gambaran yang lebih utuh, yaitu menghasilkan buah-buah yang baik, mengingatkan kita untuk hidup secara baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus menyebut orang yang memiliki hikmat dari surga adalah pembawa damai. Dalam dunia pertanian, pembawa damai digambarkan seperti orang yang menabur benih-benih kedamaian, sama seperti Allah yang menabur benih firman yang hidup. Tertulis dalam Matius 13 ayat 19. Gereja yang kaya akan misi pendamaian, yakni pelayanan penginjilan, diakonia bagi orang miskin, konseling hospitali bagi orang asing, menyediakan tempat berteduh bagi yang membutuhkan, mengutus para misionaris untuk memberitakan Injil, akan membuat gereja tersebut kaya akan buah-buah kebenaran. Itulah di ayat yang ke-17. Sekarang kita lihat ayat ke-18 dari surat Yakobus 3. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab menuliskan demikian. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara-saudaraku sekalian, salah satu dari kualitas hidup yang baik adalah membawa damai. Yakobus mengajarkan bahwa mereka yang mengadakan perdamaian, yang menaburkan hikmat akan menghasilkan buah kebenaran. Apakah yang dimaksud dengan damai dalam bacaan surat Yakobus? Saudara-saudara, di dalam Alkitab istilah damai biasanya terkait dengan dua hal, yakni beresnya hubungan sesama manusia, dan yang kedua kondisi hati yang tenang. Jika melihat konteks surat Yakobus ini berbicara mengenai bahaya perkataan, juga bahaya mengenai iri hati, mementingkan diri sendiri. Ayat 16 sampai 17, saudara bisa bandingkan. Maka Yakobus sepertinya menggunakan istilah damai untuk membicarakan mengenal kondisi hubungan yang dibangun secara sehat, tanpa perselisihan, tanpa pertengkaran. Dan dengan demikian Yakobus melihat bahwa hikmat yang diajarkan akan efektif jika disampaikan tanpa perdebatan dan pertengkaran. Saudara-saudara, banyak orang terjebak untuk berdebat saat memberitakan Injil maupun berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan. Perdebatan tidak selalu buruk, tetapi sangatlah sulit untuk saling belajar saat kita dalam perdebatan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Sebab saat kita berdebat, yang seringkali terjadi persoalan bukan lagi isi dan topik dari apa yang sedang didiskusikan, namun harga diri yang menjadi persoalan utamanya. Yakni sebabnya sulit sekali untuk kita belajar sesuatu dalam sebuah perdebatan. Saudara-saudaraku sekalian,
Kita mungkin pernah memiliki sebuah pengalaman ditolak saat memberitakan Injil karena jatuh dalam perdebatan. Kita mungkin menggunakan cara yang salah dalam bersaksi. Kita mungkin menyangka kita berhasil menjatuhkan pandangan orang lain, maka orang tersebut akan percaya dengan apa yang kita beritakan. Pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Itulah sebabnya apa yang Yakobus katakan penting untuk kita perhatikan. Hikmat itu haruslah ditaburkan dalam damai. Barulah buah kebenaran akan muncul daripadanya. Kita perlu menyampaikan hikmat Tuhan, ajaran Tuhan dengan cara yang benar dan dalam situasi yang tepat. Kita tidak dapat membagikan pesan Injil dengan efektif jika kita sibuk dengan usaha kita untuk mendebat orang yang sedang kita Injil. Karena itu saudara-saudara, taburkanlah terus kebenaran dalam damai, maka ia akan menghasilkan buah yang baik. Selamat hari Minggu untuk saudara sekalian. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara-saudara. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih, ya Tuhan. Biarlah hari Minggu hari ini kami belajar untuk memakai hikmat yang berasal dari surgawi. Dan biarlah juga nama Tuhan yang kami tinggikan untuk bisa kami menghasilkan buah-buah yang baik, kebenaran yang kami kedepankan di dalam langkah hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu.